terus bercabang dengan pola yang teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar di kelas Bu Guru Isnani Muliza. Apa kabarnya? Halo peserta didik kelas 8 dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Gimana? Udah belajar belum pola bilangan part 1-nya? Kalau belum, kamu bisa cek link di atas. Kita sudah, masih ingat nggak? Benar. Kesimpulan yang kemarin itu adalah ukuran-ukuran pada benda di sekitar kita membentuk kumpulan bilangan yang mengikuti pola tertentu yang unik. Semakin indah bentuknya suatu benda, maka semakin teratur pula pola bilangan yang dimilikinya. Nah, video sebelumnya kita sudah pecahkan masalah pola bilangannya teratur dengan selisih yang sama pada unsur yang berkaitan pada pola tersebut. Untuk flashback yang kemarin, kita bisa coba satu contoh lagi terkait dengan pola bilangan tersebut. Ayo kita lihat contohnya. Contoh, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Untuk memecahkan masalah pada contoh tersebut, kita dapat mendaftarkan jumlah kumpulan 3 bilangan berurutan terkecil. Kemudian mencoba melihat pola yang terbentuk. Ayo, ingat nggak apa itu bilangan genap? Berapa aja bilangan genap dimulai yang terkecil? Iya, benar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, maka dari itu jumlah kumpulan 3 bilangan genap berurutan, yaitu kumpulan satunya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Kumpulan keduanya adalah 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18. Kumpulan ketiganya adalah 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24. Kumpulan keempat adalah 8 tambah 10 ditambah 12 sama dengan 30. Nah, coba perhatikan. Yang kumpulan pertama dimulai dari 2. 2 tersebut adalah dari 1 dikali 2. Kenapa 1? Karena dia ada di kumpulan 1. Kenapa dikali 2? Karena bilangan genapnya dimulai dari 2. Begitu juga yang kumpulan keduanya dimulai dari 4. Dari mana 4 itu? 4 adalah dari 2 dikali 2. Nah, 2-nya itu adalah kumpulan kedua dan dikali 2 karena dimulai bilangan genap yang terkecil adalah 2. Nah, coba lihat kumpulan ketiga lagi. Dimulai dari 6. 6 dari 3 dikali 2. Nah, 3-nya itu adalah kumpulan ketiga dan 2 adalah karena bilangan genap itu dimulai yang terkecil adalah 2. Nah, coba kamu perhatikan lagi kumpulan yang keempat dimulai dari 8. Nah, dari mana 8 itu? Ya, benar, 8 adalah dari 4 dikali 2. Kenapa? 4 karena dia ada di kumpulan keempat. Benar sekali. Dan kenapa dikali 2? Iya, karena keseluruhan dari bilangan genap yang terkecil adalah dimulai dari 2. Nah, dengan memperhatikan pola terbentuk, jumlah-jumlahnya itu yaitu dimulai dari 12, 18, 24, 30. Kalian bisa menentukan bahwa jumlah dari 3 bilangan genap berurutan tersebut adalah 6. Iya, sehingga kita bisa melanjutkan menjadi 12, 18, 24, 30, ditambah 6, 36, ditambah 6 lagi 42, ditambah 6 lagi 48, ditambah 6 lagi 54, kemudian ditambah 6 sama dengan 60. Nah, ternyata jumlah 60 ditemukan pada pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena dia ada di pola 9, maka dia berada di kumpulan 9. Oleh karena itu dimulai dari bilangan 9 dikali genap terkecil yaitu 2.
maka hasilnya adalah 18. Oleh karena itu, dimulai dari 18. Setelah 18, secara berurutan adalah 20. Kemudian adalah 22. Maka jumlah 3 bilangan tersebut secara berurutan yang dimulai dari 18 adalah 18 ditambah 20 ditambah 22. Nah, ternyata benar kan? Jadi jawabannya adalah bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 adalah 18, 20, dan 22. Ayo nanti coba berlatih yang ini ya. Nah, masalah yang sudah kita pecahkan itu terlihat mudah karena pola bilangannya teratur dengan selisih yang sama pada unsur-unsur yang berurutan pada pola tersebut. Nah, sekarang mari kita coba melihat pola bilangan yang lain. Contoh, Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Coba kamu perhatikan tabelnya. Nah, jika dimasukkan 1, luarannya 1. Jika dimasukkan, luarannya adalah 9. Jika dimasukkan 3, luarannya adalah 29. Jika dimasukkan 4, luarannya 67. Jika dimasukkan 5, luarannya adalah 129. Nah, tentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Untuk menemukan luaran saat dimasukkan bilangan 9, pada mesin tersebut tentu akan cukup menemui kesulitan. Kita bisa menentukan luaran yang dihasilkan jika kita mengetahui proses yang terjadi dalam mesin tersebut. Oleh karena kita mencoba membuat pola yang terbentuk dari masukan dan luaran yang sudah ditunjukkan tersebut. Coba diperhatikan tabel, kita misalkan masukkan sebagai X. Nah, jika kita masukkan 1, maka akan mengeluarkan hasil luarannya yaitu 1. Nah, jika dipangkatkan 1 itu X pangkat 3 menghasilkan 1 dipangkatkan 3 sama dengan 1. Nah, selisih dari hasil luaran dengan X pangkat 3 adalah 0. Nah, coba lihat lagi, masukkan X-nya jika dimasukkan 2, maka akan menghasilkan luaran 9. Tadi 2, jika dipangkatkan 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Selisih dari hasil luaran dengan X pangkat 3-nya itu adalah 1. Nah, coba lihat lagi yang masukannya 3. Hasilnya adalah ya 29. Nah, masukan 3 itu jika dipangkatkan 3 berapa? Iya, 27. Nah, selisih dari hasil luaran dengan X pangkat 3-nya adalah 29 kurang 27 sama dengan 2. Nah, sekarang coba masukannya 4. Hasilnya 67. Nah, jika dipangkatkan masukannya itu menjadi pangkat 3, 4 dipangkatkan 3 berapa? Iya, 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Nah, selisih dari hasil luaran dengan X pangkat 3-nya adalah 3. Nah, coba sekarang 5, masukannya 5. Jadi hasilnya adalah 129. Nah, masukannya itu jika dipangkatkan 3, 5 dikalikan 5 dikalikan 5 sama dengan 125. Selisih hasil luaran dengan X pangkat 3 adalah 129 kurang 125, hasilnya 4. Nah, memperhatikan pola yang terbentuk, kita mendapatkan pola hasil luarannya adalah bilangan masukan dikalikan sebanyak 3 kali, kemudian ditambah dengan bilangan masukan, kemudian dikurangi 1. Jika dimasukkan simbolnya dengan X, luarannya adalah ditulis dengan bentuk luaran sama dengan X dikalikan X dikalikan X tambah X kurang 1.
Dengan kata lain, jika kalian memasukkan bilangan 9, maka luarannya adalah 9 dikalikan 9 dikalikan 9 tambah 9 kurang 1. Hasilnya adalah 737. Jika sudah paham, coba nanti tentukan luaran yang dihasilkan jika dimasukkan bilangan berikut. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya, temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut: 5, 11, 23, 47, titik-titik. Kamu akan melihat dua jawaban yang berbeda. Misalkan di sini jawaban Iqbal. Iqbal melihat pola bahwa suku kedua adalah 2 kali suku pertama ditambah 1. Suku ketiga adalah 2 kali suku kedua ditambah 1, dan seterusnya. Berikut penjabarannya. Nah, secara aljabar, rumus-rumus suku berikutnya adalah suku ke n tambah 1 sama dengan 2 dikalikan n tambah 1, di mana n adalah suku berikutnya. Nah, dengan melihat keteraturan pola tersebut, Iqbal meneruskan hingga menemukan suku kelima dan keenamnya. Suku kelima yaitu 2 dikali 47 tambah 1 sama dengan 95. Suku keenamnya 2 dikali 95 tambah 1 sama dengan 191. Jadi dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Berbeda dengan jawaban Wulan. Wulan melihat pola bahwa selisih suku-suku tersebut secara berurutan adalah 6, 12, 24, dan seterusnya. Selisih tersebut ternyata teratur 2 kali lipat dari selisih antara suku sebelumnya. Dengan demikian, keteraturan tersebut, Wulan menebak bahwa selisih suku keempat dengan suku kelima adalah 48. Selisih suku kelima dengan keenam adalah 96. Dengan begitu, Wulan dapat menentukan suku kelima sama dengan 47 tambah 48 sama dengan 95. Suku keenam 95 tambah 96 sama dengan 191. Jadi dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Ternyata jika kita amati, jawaban Iqbal dan Wulan menggunakan cara yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil akhir yang sama. Dari sini kita mungkin juga akan menemukan beberapa cara berbeda dalam memecahkan suatu masalah terkait pola. Bagaimana? Sudah paham? Siap untuk mencoba? Nah, coba deh Pak soal Evan ini. membuat beberapa desain kolam berbentuk persegi. Tiap-tiap kolam mempunyai bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas yang dipasang ubin warna putih. Nah, lihat gambar berikut ya. Nah, yang ditanya berapa ubin warna putih ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin. Kita coba lihat pola yang terbentuk dari susunan ubin tersebut. Coba kamu perhatikan kolam nomor 1. Ubin birunya ada berapa? Ya, benar, 1. Kemudian ubin putihnya ada 8. Kemudian coba lihat pada kolam kedua. Ubin birunya ada berapa? Benar, ada 4. Kemudian ubin putihnya? Ya, benar, ubin putihnya ada 12. Coba lihat pada kolam ketiganya. Pada kolam ketiga, ubin birunya ada sebanyak 9. Ubin putihnya ada sebanyak 16. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat pola bahwa jumlah ubin warna biru adalah kuadrat dari urutan kolam. Sedangkan jumlah ubin warna putih selalu bertambah 4. Dengan melihat pola tersebut, maka kita akan menemukan rumus untuk ubin biru dan juga ubin putih. Dan kita akan melanjutkan ke kolam berikutnya. Tabel tersebut kita dapat melihat jika ubin warna birunya sebanyak 36 ubin,
maka ubin warna putihnya adalah sebanyak 28 ubin. Lalu bagaimana dengan soal yang tadi? Apakah kamu akan dapat meneruskan tabel hingga pola ke 100? Cara tersebut bisa dilakukan, tetapi kurang efektif. Lebih efektif jika kita bisa melihat pola ubin putih. Jika kita perhatikan, ubin sebanyak 10.000 itu adalah urutan ke 100 dari pola. Karena akar kuadrat dari 10.000 adalah 100. Karena itu kamu akan dapat mengetahui banyak ubin putihnya adalah 8 ditambah dengan 100 kurang 1 dikali 4. 8 tambah dengan 99 kali 4 sama dengan 404. Nah, coba deh nanti pilih salah satu soal berikut untuk uji kepemahaman kamu tentang pola tadi. Contoh berikutnya, sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya. Berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Nah, kita dapat memisalkan warna lampu hijau dengan H, warna kuning dengan K, warna merah dengan M. Kemudian kita buat tabel seperti di bawah ini. Dengan memperhatikan pola tersebut, kamu dapat melihat lampu hijau, kuning, dan merah menyala secara bergantian dengan pola sebagai berikut. Warna hijau akan menyala pada urutan 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, kalau warna kuning, urutan menyalanya di nomor 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Warna merah akan menyala pada urutan ke 3, 9, 12, 15. Nah, dengan melihat pola tersebut, ternyata urutan ke-15 menyalanya adalah lampu warna merah. Nah, dari warna tersebut, urutan yang warna hijau, kamu dapat lihat selisihnya semua adalah 3. Jika dibagi 3, akan bersisa 1. Kemudian warna kuning, selisihnya juga 3, tapi ketika dibagi 3, sisanya 2. Warna merah, urutan angkanya adalah berselisih 3 juga, dan ketika dibagi 3, habis. Dengan memperhatikan pola menyala lampu hias, maka kamu juga dapat menentukan nyala lampu pada urutan ke-30, ke-40, dan ke-100. Coba deh. Kita lanjut ke pola yang lainnya. Sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan 4 lapis cabang yang terbentuk. Jika cabang pohon tersebut terus tumbuh dengan pola yang teratur, tentukan A. Banyak cabang pada lapis ke-8, B. Jumlah cabang pohon hingga lapis ke-8. Bisa menggambar perkembangan cabang tersebut hingga lapis ke-8. Namun, hal tersebut menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, untuk lebih efektif, kita bisa melihat pola yang terbentuk antara lapis dengan cabang yang terbentuk. Kita lihat pada cabang pohonnya, pada lapis 1 banyak cabangnya adalah 1. Total cabang pohonnya adalah 1. Pada lapis yang kedua, banyak cabangnya adalah 2. Total cabang pohonnya adalah 3. Pada lapis ketiga, banyak cabang pohon adalah 4. Total cabang pohon adalah 7. Pada lapis keempat, banyak cabang pohon adalah 8. Total cabang pohon adalah 15. Nah, dari situ kamu akan mendapatkan rumusnya. Coba kita perhatikan polanya. Pada lapis ke-1 dihasilkan banyak cabangnya 1, itu didapatkan dari 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian banyak cabang di lapis kedua adalah 2, dihasilkan dari 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2.
Pada lapis ketiga, banyak cabangnya adalah 4, dihasilkan dari 2 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Pada lapis keempat, banyak cabangnya adalah 8, dihasilkan dari 2 pangkat 4 kurang 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika kita memperhatikan, pola banyak cabang yang terbentuk adalah 2 kali lipat dari urutan lapis cabang pohonnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak cabang pohon pada lapis ke N sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Jawaban dari A adalah banyak cabang pada lapis ke-8 sama dengan 2 pangkat 8 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 7 sama dengan 128. Pola barisan bilangan tersebut dinamakan barisan bilangan geometri karena mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Dengan kata lain, suatu suku didapatkan dari hasil kali suatu bilangan dengan suku sebelumnya. Bahasan lebih lanjut tentang barisan bilangan geometri akan kalian jumpai pada tingkat SMA. Untuk jawaban pertanyaan yang B, total cabang pohon pada lapisan ke-8, kita dapat memperhatikan total cabang pohon yang terbentuk adalah bertambah dengan pola pertambahan 2, 4, 8, dan seterusnya. Maka kita akan dapat melanjutkan hingga lapis ke-8. 15 ditambah dengan 16, hasilnya 31. Kemudian 31 ditambah 32, hasilnya 63. 63 ditambah 64, hasilnya 127. 127 ditambah 128, hasilnya 255. Maka banyak cabang pada lapis ke-8 adalah 255. Jika sudah paham dengan contoh tersebut, silakan deh dicoba salah satu soal berikut ini. Contoh lain dari bentuk pola bilangan adalah tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100, kita tidak perlu mengalihkan bilangan 3 sebanyak 100 kali. Namun cukup mengamati pola angka satuannya. Nah, coba kamu perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel pola angka satuan pada bilangan basis 3. Coba kamu lihat 3 pangkat 1, angka satuannya adalah 3. 3 pangkat 2, angka satuannya adalah 9. 3 pangkat 3, angka satuan adalah 7. 3 pangkat 4, angka satuannya 1. 3 pangkat 5, angka satuannya adalah 3. 3 pangkat 6, angka satuannya adalah 9. 3 pangkat 7, angka satuannya adalah 7. Nah, dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3, 9, 7, 1. Bergantian terus menerus. Angka satuan pada pangkat 1 sama dengan pangkat 5, pangkat 2 sama dengan pangkat 6, pangkat 3 sama dengan pangkat 7, dan seterusnya. Dengan memerhatikan pola tersebut, kelompok pangkat yang angka satuannya sama yaitu 3 adalah 1, 5, 9, 13, dan seterusnya. Untuk kelompok yang kedua yaitu yang angka satuannya adalah 9. Ayo, pangkat berapa aja? Ya, dia ada di pangkat kedua, 6, 10, dan 14. Kemudian kelompok yang ketiga yang angka satuannya adalah 9. Ada di pangkat berapa aja? Ya, dia ada di pangkat 3.
7, 11, 15, dan seterusnya. Nah, kemudian di kelompok 4 yang angka satuannya 1 berada di pangkat berapa aja? Ya, pangkat 4, 8, 12, dan 16. Terusnya, kemudian coba kita perhatikan pada kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama, jika dibagi 4, maka akan bersisa 1. Kelompok yang kedua, dibagi 4 akan bersisa 2. Kelompok yang ketiga, jika dibagi 4 akan bersisa 3. Kelompok yang keempat, jika dibagi 3 akan bersisa 0 atau habis, atau kelipatan 4. Dengan mencermati pola keterkaitan antara pangkat bilangan dengan angka satuan bilangan yang dihasilkan, kita dapat menentukan bahwa 100 adalah bilangan kelipatan 4, karena 100 kalau dibagi 4 bersisa 0. Oleh karena itu, angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 adalah 1. Supaya lebih paham, yuk kita mencoba salah satu dari soal berikut ini. Sekarang kita ke contoh yang terakhirnya, yaitu tentang bilangan Fibonacci. Nah, coba perhatikan pola bilangan berikut ini. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Bilangan ketiga diperoleh dari jumlah bilangan ke-1 dan ke-2. Bilangan keempat diperoleh dari jumlah bilangan kedua dan ketiga. Bilangan kelima diperoleh dari jumlah bilangan ketiga dan keempat. Begitu seterusnya. Melihat pola tersebut, kita dapat menentukan 3 bilangan berikutnya adalah 34. Kemudian 34 ditambah dengan 21 adalah 55. Kemudian 55 ditambah 34 adalah 89. Bilangan dengan pola tersebut dinamakan dengan barisan bilangan Fibonacci. Kita sudah mengenal berbagai bentuk pola bilangan dan menyelesaikan masalahnya. Apa aja? Ya, ada bentuk pola bilangan yang teratur, kemudian ada bentuk barisan dari bilangan geometri, kemudian ada dari bilangan Fibonacci dan lainnya. Oke, sekian dulu. Bagaimana? Paham? Kalau ada yang belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya. Sekian materinya. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Yuk, ini bermanfaat, jangan lupa like dan share-nya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.